Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dalam acara Infus, Informasi untuk Sehat, yang dipersembahkan oleh PKRS, Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Vaksin merupakan salah satu cara untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Saat ini, pemerintah terus mengupayakan pelaksanaan vaksin COVID-19 bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di awal pelaksanaan vaksin, ibu hamil termasuk dalam kelompok yang tidak diprioritaskan. Namun, saat ini pemerintah telah memberikan akses kepada ibu hamil agar bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Kemudian muncul pertanyaan, apakah vaksin ini aman untuk ibu hamil? Kemudian, apa pengaruhnya terhadap kondisi janin yang ada di dalam kandungan? Nah, untuk mengupas tuntas semua problematika seputar vaksinasi untuk ibu hamil, bersama dengan kita di Studio Infus telah hadir narasumber yang terpercaya dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Kita sambut narasumber kita, Dr. Diana Handaria, SPOG. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir di Studio Infus kita. Tadi di awal saya sudah menyinggung ya dok ya, bahwa topik kita hari ini itu adalah tentang vaksin pada ibu hamil. Betul. Ya. Nah, berbicara tentang ibu hamil nih dok, tentunya kita tidak hanya membicarakan tentang ibunya saja, tetapi juga janin yang ada di dalam kandungannya. Satu paket ya. Yes. Oke. Nah, kalau hal ini dikaitkan dengan vaksin COVID-19, nah apakah boleh sih dok sebetulnya ibu hamil itu vaksin untuk COVID-19 itu? Oke, Mbak Maulin ya. Jadi sebenarnya awal yang tadi Mbak Maulin singgung, dari awal pertama yang Mbak Maulin singgung bahwa dikatakan awal vaksin itu kalau nggak salah bulan Januari 2021 itu gencar-gencarnya pemerintah bikin suatu vaksin agar kasus dari COVID itu bisa turun. Tapi saat itu memang ibu hamil yang dikatakan tadi tidak diprioritaskan. Tetapi ternyata Mbak, justru ibu hamil itu manusia biasa yang bisa terserang COVID. Tetap berisiko ya dok ya? Beresiko. Dan apabila dia terserang COVID, kondisinya jauh lebih parah gitu dok? lebih memburuk gejalanya, bahkan kematiannya tinggi Mbak. Oh gitu ya? Iya, seperti kita kan, pegawai kita juga kena kan, itu hamil tuh 2 orang tuh ya, yang kapan itu. Nah akhirnya oleh pemerintah setelah dipertimbangkan, kemudian kita melihat di luar negeri, di Eropa, di Amerika, itu mereka ternyata sudah melakukan terlebih dahulu vaksin pada ibu hamil, dan gejala yang kita takutkan adalah kematian bayi. Itu kan kita takutkan kematian bayi ya selama ini. Jadi nggak cuma ibunya saja ya dok ya, tapi bayinya juga perlu dipertimbangkan ya. Dari kurang lebih 20.000 orang yang hamil itu sudah divaksin, alhamdulillah aman, bayinya tidak apa-apa, dan alhamdulillah walaupun terkena COVID tidak terlalu berat, jadi bisa terobati dan sembuh. Jadi itu makanya boleh Mbak, sangat boleh diperbolehkan. Jadi berdasarkan studi sebelumnya di luar negeri ternyata tidak memberikan efek yang buruk ya, justru efek positif. Gitu ya dok ya. Jadi ya memang kalau kita berbicara, tapi kan ternyata ada yang meninggal. Itu kan cuma sekian persen, sangat kecil kalau persentase kan kecil ya Mbak. Jadi boleh. Peluang keberhasilannya lebih besar gitu ya dok ya daripada kegagalannya ya dok ya. Mbak. Oke. Nah, bagaimana kalau untuk bayinya sendiri dok? Apakah aman? Oh, makanya dikatakan kan tadi saya sudah sampaikan bahwa aman maksudnya tidak meninggal kan, atau tidak cacat dan sebagainya. Tidak, karena kita ada batasan Mbak. Kapan sih kita harus divaksin? Iya, kapan itu dok? Itu ada batasannya. Di sini kita boleh melakukan vaksin kepada ibu hamil mulai dari 13 minggu kehamilan sampai 33 minggu. Nah, di sini ini kenapa kok ada batasan itu, Mbak? Itu gini. Jadi di 13 minggu harapan kita kandungan itu jauh lebih kuat daripada di awal-awal kehamilan. Juga di awal-awal kehamilan panjenengan sudah punya putra belum? Sudah ibu. Nah,
waktu hamil pertama rasanya piye? Luar biasa. Rasanya muntah-muntah enak karu-karuan. Iya, betul, Nah, betul. kalau kita lakukan vaksin di situ, nanti kita nggak tahu kipi nggak nih? Tahu kipi nggak? Kalau nggak salah kejadian pasca ini ya dok, imunisasi ya dok ya? Kejadian ikutan. Kejadian. Nah, itu kan kita nggak tahu. Ini kejadian ikutan, apa ini karena hormonalitas karena hamil? Gitu. Ibunya akan jauh lebih jatuh ke lemes dan sebagainya. Makanya itu dipertimbangkan di 13 minggu kita baru boleh melakukan suatu vaksinasi. Terus kenapa kok batasan sampai 33 minggu? Padahal hamil itu boleh sampai 38. Karena 33 sampai 38 itu kita kan sudah rasanya udah hamil sudah kurang nyaman. Kalau bubuk ya nggak bisa melumah, lorok kabeh, miring ya loro, banyak keluhan ya, banyak keluhan. Akhirnya kita karena takutnya itu lagi kipi gitu loh. Jadi akhirnya kita kasih batasan 13 minggu dan 33 minggu. Sebenarnya itu bukan harga mati. Tapi yang paling enak dan paling nyaman buat ibu hamil kita batasi seperti itu. Oke. Jadi kenapa ditetapkan 13 minggu sampai 36 minggu? 33 ya Bu ya. Itu tujuannya untuk membedakan ini keluhan hamil atau karena kipinya. Kalau di 33 enggak. Kalau di 33 minggu kan karena dia mau melahirkan. Sudah enggak nyaman kan? Gitu. Ya, oke dokter. Ya, baik. Berarti ada persiapan khusus nggak nih dok sebelum kita melakukan vaksin untuk ibu hamil? Untuk ibunya kan maksudnya? Iya, betul. Sebenarnya kalau persiapan fisik spesial sih enggak. Jadi sama dengan masyarakat yang lain yang mau vaksin sama. Jadi hanya jangan lagi sakit, jangan batuk, jangan pilek, jangan panas. Itu aja sampai sama. Nggak ada kekhususan harus persiapan apa, malamnya harus minum obat atau enggak juga. Gitu ya. Nanti di screening ya, sebelum divaksin di screening dulu sama dokternya yang bertugas di sana ya. Tensi, di wawancara juga. Ada keluhan apa dalam seperti itu Mbak. Baik. Terus gimana dok kalau seandainya nih pada ibu hamil kan tentunya ada yang sudah membawa penyakit terlebih dahulu ya misalnya komorbid lah istilahnya. Nah itu apa tetap boleh divaksin dokter? Gini, jadi kalau misalnya ibu hamil ini punya komorbid, misalnya yang paling sering adalah hipertensi, kemudian diabetes, seperti itu ya. Itu kita tentukan dulu. Sekarang pada saat dia akan vaksin, itu sedang tinggi enggak? Misalnya diabetesnya. Hipertensinya sedang tinggi nggak? Makanya itu kan di apa namanya Mbak? Di screening tadi itu. Kalau dia memang sudah punya hipertensi, punya diabetes, tapi dia rutin minum obat dan semuanya serba stabil, terkontrol gitu ya. Boleh saja. Tapi kalau ternyata dia masih tinggi gulanya, itu harus tetap ke dokter penyakit dalam untuk menyatakan boleh nggak sih dok ini? Gitu. Karena ada ketentuan juga Mbak. Misalnya HbA1c-nya harus berapa, gula darahnya harus berapa, tensinya harus berapa, baru kita berani untuk melakukan vaksin. Jadi tetap kita akan screening. Jadi nggak main ben kabeh ora kena COVID tak sungguhi kabeh kono beno loro ya kono seperti itu. Jadi kita tetap punya segi aturan, segi nyaman lah supaya aman bagi ada ibu hamil kriterianya, itu tidak ada rasa ketakutan. Iya. Jadi sebenarnya kalau ibu komorbid itu tidak masalah untuk vaksin, hanya kita benar-benar yang screening ya, kita amati lagi sedang stabil atau tidak. Berarti intinya komorbidnya harus terkontrol dulu. Betul. Iya, gitu ya dok. Dan kalau misal pada saat screening ternyata komorbidnya sedang kambuh gitu, sedang tinggi, berarti harus kembali ke dokter spesialis yang bersangkutan dulu ya dok. Nah, itu kan tadi pada ibu yang sudah hamil nih dok. Nah, bagaimana halnya dengan ibu yang mau promil atau program hamil? Boleh nggak dok untuk vaksin? Boleh. Tidak ada permasalahan nanti dok dengan proses itu pembuahannya? Enggak kan ada hormonalitas ya. Dia dinyatakan dia belum hamil sesuai dengan masyarakat biasa. Diikutkan masyarakat biasa. Misalnya dia terapi dengan hormon, ya nggak apa-apa. Tidak berpengaruh pada terapi hormonnya itu. Asal dianya tubuhnya dia dalam kondisi baik dalam menerima hormon itu. Gitu ya. Berarti tidak ada kriteria khusus ya. Karena namanya orang program belum tentu jadi Mbak. Iya benar juga. Masih usaha ya Bu ya. Iya betul. Iya oke. Lalu gimana nih Bu untuk pada pasien yang misalkan nih dia sudah vaksin pertama.
kan ada vaksin booster ya, yang kedua ya dok ya. Nah setelah vaksin pertama ini ternyata dia dinyatakan positif hamil. Oh maksudnya yang pertama dia belum hamil. Belum hamil. Terus ternyata yang keduanya biasanya kan 2 minggu atau ternyata dia wah kok terlambat ya, terus dia tes. Betul. Positif ya. Yeah. Nah ini memang pengecualian di sini. Jadi kalau dia pada saat vaksin pertama dia belum hamil, ternyata dia dinyatakan hamil, nanti vaksin keduanya ikutnya tetap 13 minggu. Tidak masalah ya? Enggak masalah, tapi ikutnya 13 minggu. Jangan dengan tahap yang kedua. Iya. Menyesuaikan berarti dengan syarat yang 13 minggu. Oh gitu. Jadi nggak boleh langsung ikut yang 2 minggu dia sudah tahu hamil. Atau 2 atau 3 minggu divaksin. Berarti itu harus dikonsultasikan dulu ke spesialis obgynnya atau pada saat screeningnya atau kita mengukur sendiri nih dok ya? Kapan saya bisa gini, vaksin? Takutnya harusnya ini kan soalnya udah menasional. Harusnya bagian screening yang untuk vaksin itu tahu Mbak bahwa memang kita kita sudah izinkan, tapi kalau dia yang kedua itu ternyata diketahuan hamil baru ke 13 minggu itu sebenarnya sudah menasional. Tapi kadang-kadang saya banyak benar Mbak Maulin, saya di tempat praktek juga pernah ada pasien datang, dok saya itu kan habis, jadi dia itu habis transfusi darah, HB-nya 4 karena kandungannya besar, tapi belum minum. Nah, darah banyak. Terus ini kejadian sudah 3 bulan dari dia transfusi. Terus dia bilang ke saya gini, dok saya minta surat dari dokter, katanya kalau habis transfusi itu tidak boleh disuntik vaksin. Oh, siapa yang bilang? Saya bilang, iya dokter, saya disuruh minta. Ibu, orang penyintas aja 3 bulan tuh boleh divaksin. Panjenengan kok transfusi bayi ora oleh. Bilang sama dia boleh, kalau dia nggak percaya suruh datang ke dokternya. Itu jadi memang benar yang kata Mbak Maulin, kita harus sebenarnya tetap memberitahu kalau misalnya ragu-ragu ya harus ke dokter yang bersangkutan untuk meyakinkan tim vaksin untuk boleh divaksin. Oh gitu ya. Dokter, kalau divaksin itu kan kadang kita berpikiran, oh saya sudah kebal nih. Nah termasuk ibu hamil ya, mesti pikiran gitu, saya sudah kebal nih. Kira-kira setelah vaksin pun kita tetap harus prokes 5M itu atau enggak sih dok ya? Wajib Mbak. Tetap wajib ya dok ya? Oh, bukan jaminan 100% ya dok ya? Enggak sama seperti yang lainnya. Enggak boleh, tetap wajib. Justru ibu-ibu hamil itu Mbak, imunnya itu cenderung turun ketika kita hamil. Jadi harus dia lebih, prokesnya harus lebih luar biasa. Lebih ketat ya? Lebih ketat dari kita yang biasa. Jadi nggak boleh dia mengabaikan. Nanti malah dia terkena COVID. Seperti itu, hati-hati. Jadi tetap prokes harus jalan, 5M itu harus jalan. Sudah harga mati ya dok? Harga mati. Oke, baik selanjutnya nih dok, kekaitannya kepada janin ya dok ya. Tadi kan ibunya kan divaksin. Nah, seberapa lama efek vaksin itu bisa melindungi bayi? Apakah hanya di dalam kandungan saja atau ketika setelah lahir masih mendapat proteksi dari vaksin ibunya atau bagaimana dokter? Oh enggak, sekarang ini memang belum ini ya Mbak, belum artinya begini, belum bisa kita menyatakan oh nek anaknya lahir, kok dek neneki gak mungkin kena COVID, ibunya sudah tervaksin seperti itu ya. Enggak, kita tidak bisa berbicara seaman itu. Tetap ada risikonya ya dok ya? Bukan masalah ada risiko atau tidak, kita amatin. Observasi dulu? Observasi. Maksudnya banyak COVID enggak kan? Enggak. Ibunya COVID enggak kan? Bukan. Enggak, maksudnya hanya divaksin doang kan? Betul. Iya, enggak apa-apa. Kalau alhamdulillah kalau ibunya divaksin, artinya anaknya lahir, oh ini kebal. Ya enggak lah nak. Enggak, karena udah keputus kan? Oh gitu ya. Udah keputus kan? Tadinya mungkin dia transfer lewat itu, tapi dia sudah keputus. Sekarang dia sudah berusaha untuk hidup sendiri, mandiri dengan jantungnya, dengan parunya, dengan semua metabolisme dia sendiri, dia berusaha sendiri. Jadi nggak bisa. Oh gitu. Tetap harus tidak aman bagi bayi itu. Artinya hati-hati ada COVID ini, itu harus diprotek itu dia. Tetap berisiko ya, terinfeksi ya. Berarti proteksinya adalah dari lingkungan keluarga ya dok ya? Iya. Jadi orang tuanya, keluarga terdekat semuanya harus divaksin supaya si anak ini tetap safe gitu ya dok ya? Betul. Karena kan nggak ada vaksin buat bayi. Belum ada ya dok ya? Belum ada. Yang untuk COVID maksudnya. Iya. Baik dokter, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan terkait dengan
vaksin pada ibu hamil, cukup singkat padat ya dok ya. Dan tambahan sedikit nih dok sebelum kita tutup, ada pesan nggak dok khusus untuk para ibu hamil yang mungkin masih galau nih, vaksin nggak sih, vaksin nggak sih gitu dok? Ya benar. Terima kasih Mbak Molin atas kesempatannya. Saya berada di sini. Kebetulan saya juga untuk menyampaikan ke ibu-ibu. Kadang-kadang Mbak Molin jujur aja, yang bikin heboh itu keluarga. Misalnya si ibu ini pengen divaksin, ojo, kok ngene. Jadi dia ragu. Yang tadinya dia berani, dia tuh ragu. Gitu. Jadi makanya itu bagi ibu-ibu hamil yang ternyata belum divaksin, nggak usah takut. Ayo kita vaksin karena di sini COVID-nya belum aman, ya. Jadi memang batasan adalah 13 minggu sampai 33 minggu. Tapi kalau panjenengan misalnya ada keraguan, ada rasa ketakutan, boleh konsultasi ke kami, ke dokter kandungan. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, aman, asal panjenengan tidak dalam kondisi yang sakit, batuk, pilek, panas, atau lemes, kurang enak badan, atau diare dan sebagainya, itu baru nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi sehat, boleh, sangat boleh. Dan insya Allah sudah ada penelitian di Eropa dan Amerika itu, banyak yang itu ternyata aman buat bayinya. Bayi lahir juga aman, sehat, dan tidak ada kelainan apapun. Jadi sekali lagi, jangan takut vaksin ibu-ibu hamil yang cantik-cantik. Biar kita selalu sehat, biar kita selalu semangat untuk sebagai ibu di garda terdepan untuk keluarga. Terima kasih Mbak Molin. Luar biasa sekali pesannya dari Bu Diana ini. Oke, baik Bu Diana, terima kasih atas informasi dan motivasinya. Kalau boleh saya kesimpulan ya dok ya, bahwasannya vaksin adalah suatu bentuk usaha untuk memberikan kekebalan tubuh proteksi terhadap satu penyakit. Dan bagi para ibu hamil, jangan khawatir untuk vaksin nih. Dokter Diana sudah menjelaskan it's okay, ini aman sekali untuk ibu hamil. Bahkan bisa memberikan proteksi kepada janin yang ada di dalam kandungan. Cuman setelah vaksin, jangan lupa tetap prokesnya 5M ya dok ya, jangan dilupakan. Betul, dan juga support keluarga penting untuk memotivasi ibu agar mau untuk melakukan vaksin. Begitu dokter? Ya, baik. Terima kasih sekali atas sama-sama informasi dan kehadirannya. Salam sehat dulu dokter untuk pemirsa Infus. Salam sehat dari Infus untuk pemirsa. Ya. Terima kasih. Demikianlah Infus kita episode kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.